Om Swastiastu. Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Ibu Duta Mahardika dengan 2 digit NIM terakhir 45 dari kelas IKI. Perkenalkan, nama saya Nagu Bagus Pada Kisara dengan 2 digit NIM terakhir 18 dari kelas IKI. Kali ini kami akan melaksanakan CSL dermatologi. Selamat pagi Bapak, silakan duduk terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Ruma dan di sini saya juga ditemani oleh Dr. Kran sebagai dokter yang berjalan di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Rehan. Pak Rehan. Bapak Rehan, jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai identitas pribadi Bapak dan perihal kedatangan Bapak ke klinik pada pagi hari ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Bapak, untuk umurnya berapa tahun? 35 tahun. 35 tahun, pekerjaannya sebagai apa? Sebagai supir. Supir, tinggal di daerah mana? Di daerah Ubung. Hukum. Pendidikan karirnya? SMA. SMA. Apakah sudah menikah? Belum. Belum. Baik, Bapak Rehan, jadi kedatangan Bapak Rehan ke klinik pada pagi hari ini karena ada apa ya, Bapak? Jadi saya ada luka di sudut bibir saya yang dia nggak sembuh-sembuh. Untuk lukanya ini sudah dirasakan sejak berapa lama, Pak? Ya, seminggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Apakah dirasakan dari mulut saja atau mungkin dirasakan dari daerah lain juga? Ya, daerah mulut aja. Mulut saja ya. Apakah dirasakan secara terus menerus atau mungkin dirasakan hilang timbul? Saya rasakan terus-menerus. Terus menerusnya. Apakah cukup mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari? Cukup mengganggu. Mengganggu ya. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa mengganggu, Bapak? Mungkin skala 9. 9 ya. Mungkin bisa diceritakan apa saja yang Bapak lakukan sebelum Bapak mengalami gejala luka di sudut ke ujung bibir Bapak yang tidak sembuh-sembuhkan? Jadi kan saya sebagai supir jadinya sering berpergian keluar kota gitu. Nah, pas saya berpergian tiba-tiba aja muncul lukanya. Oke, apakah ada faktor yang memperburuk dari gejala yang Bapak rasakan saat ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah ada faktor yang memperbaik dari gejala yang Bapak rasakan saat ini? Tidak ada juga. Tidak ada. Apakah Bapak pernah melakukan pengobatan seperti mungkin minum obat ataupun menggunakan salep sebelumnya? Tidak ada. Tidak pernah. Apakah Bapak memiliki riwayat alergi obat-obatan? Saya tidak ada lagi. Tidak ada alergi ya. Apakah Bapak memiliki gejala lain yang Bapak rasakan selain yang Bapak rasakan saat ini? Saya rasa panas di area mulut atau bibir saya. Rasa di area mulut dan bibir juga ya. Dan juga ada rasa sakit kepala. Ada sakit kepala ya. Apakah Bapak pernah mengalami gejala seperti ini sebelumnya? Saya tidak pernah. Tidak ada. Apakah Bapak memiliki riwayat penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes ataupun penyakit jantung? Tidak ada. Tidak ada ya. Dari keluarga Bapak apakah ada yang pernah mengalami gejala serupa? Keluarga tidak ada. Tidak ada. Dari lingkungan sekitar Bapak apakah ada yang mengalami gejala serupa? Lingkungan tidak ada. Tidak ada. Maaf Bapak, mungkin tanya saya bersifat sedikit sensitif. Bapak, apakah Bapak sering gonta-ganti pasangan? Pernah. Nah ya, apakah Bapak menggunakan pengaman pada saat Bapak melakukan hal tersebut? Cukup jarang tidak. Jarang pakai pengaman ya. Apakah Bapak mengkonsumsi alkohol maupun merokok? Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Apakah Bapak memiliki gaya hidup yang cukup bersih? Saya di rumah cukup bersih. Cukup bersih ya. Baik Bapak Rehan, jadi dari hasil analisis yang baru saja kita lakukan, di sini kami akan melakukan pemeriksaan dermatologi pada Bapak Rehan yang akan dilakukan oleh dokter yang menamai saya pada saat ini. Pemeriksaan ini mungkin akan bersifat sedikit tidak nyaman bagi Bapak karena Bapak diharuskan untuk membuka pakaian bagian atas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, karena Bapak bersedia, Bapak boleh melanjutkan pemeriksaan seperti teman Bapak Dika, Dokter Dika akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Oke, mari saya nama. Baik Bapak, terima kasih sudah berada di bed dan sudah melepaskan pakaian atas ya Pak ya. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu Pak ya. Mohon tunggu sebentar. Baik dokter, jadi di sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Dimulai dengan membersihkan tangan saya menggunakan 6 langkah kita. Lalu di sini saya akan memasang handscoon di kedua tangan saya.
Baik, sudah. Baik Bapak, di sini akan saya adakan Pak ya. Dimana untuk tindakan pertama itu adalah tindakan inspeksi Pak. Dimana di sini saya menggunakan bantuan dari Ibu untuk menilai dari kulit Bapak. Apakah Bapak bersedia Pak? Sedia. Baik. Sebelumnya di sini untuk yang pelumas utamanya itu berada di area mulut Pak ya. Ya. Oke. Kalau seperti itu saya minta Bapak untuk melepas maskernya, boleh Pak? Baik, terima kasih Pak ya. Coba kita lihat di area bibir terlebih dahulu Pak ya. Oke. 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 Oke, bisa dibuka mulutnya Pak. Oke, sebentar. Bisa dijulurkan lidahnya Pak. Oke. Baik, bisa masukkan lagi Pak. Baik Pak, untuk di area mulut sudah selesai saya lakukan inspeksi Pak. Di sini saya juga akan melakukan inspeksi Pak atau melihat di area kedua telapak tangan Bapak, kuku, lalu juga di mukosa mata Bapak dan juga di area rambut Pak ya. Mulai dari kuku terlebih dahulu Pak. Oke. Oke Pak. Terus ini kan? Dulu ya, cek di mukosa mata ya Pak ya. Oke. Oke. Silakan mundur sedikit Pak. Lihat dulu rambutnya. Baik dokter, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan inspeksi, di sini pertama pada mukosa mulut itu terdapat plak eritema soliter, batasnya sendiri tegas, berbentuk teratur, ukurannya sekitar 2 x 1 cm dan tersebar secara unilateral. Susunannya juga linear dengan skoma putih tipis. Lalu berikutnya di lokasi bibir, di sini ditemukan lesi ulcerasi eritema soliter dengan batas tegas, berbentuk teratur, ukurannya kurang lebih sekitar 0,5 x 0,5 cm dan tersebar secara unilateral dengan skoma putih tipis. Nah, pada area tangan maupun siku pasien, di sini ditemukan adanya makula eritema lentikuler diameternya 1 cm, bulat teratur, tersebar secara diskret di area tangan dan siku. Nah, batasnya tegas. Beberapa makula di sini mengalami erosi dan letaknya itu berada pada unilateral atau sebelah kanan tangan pasien. Baik Bapak, di sini saya akan lanjutkan Pak ya untuk tindakan berikutnya, yaitu adalah tindakan palpasi. Dimana untuk tindakan palpasi atau penekanan ini, jadi ketika nanti saya akan tekan di beberapa area di bagian tubuh Bapak, di sini apa Bapak merasakan nyeri, mohon segera diberitahu Pak ya. Baik, di sini saya izin untuk menekan Pak ya. Yang pertama dari sebelah bibir Bapak, sebentar Pak. Apakah nyeri Pak? Jadi dulu. Oke, saya mulai di lesi sebelah sini Pak, tangan Bapak. Gimana Pak? Jadi dulu. Ini nyeri Pak? Ya. Oke, tadi? Jadi. Oke, baik sudah Pak ya. Baik dokter, untuk tindakan palpasi atau penekanan sudah selesai saya lakukan. Di mana pada saat saya melakukan penekanan pada area lesi pasien, di sini pasien merasakan adanya nyeri dan juga ketika saya lakukan tindakan palpasi, di sini area pada lesi tersebut terasa lebih hangat dibandingkan bagian lainnya pada tubuh pasien. Baik Bapak, untuk tindakan pemeriksaan dermatologi sudah selesai kita lakukan Pak. Jadi Bapak silakan menggunakan pakaiannya kembali Pak ya, dan beranjak dari bed ini langsung menuju ke meja pemeriksaan nanti Pak ya. Terima kasih Bapak. Silakan menuju ke tempat. Sementara saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik Bapak Rehan, jadi dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya, kami awalnya menduga Bapak untuk menderita penyakit serius rubella maupun dermatitis. Namun setelah hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Bapak Dika sebelumnya,
Di sini saya menemukan bahwa Bapak menderita penyakit sifilis, di mana untuk menegakkan diagnosis yang lebih lanjut, kami akan melakukan pemeriksaan yang berupa pemeriksaan digital pada Bapak dan juga akan melakukan pemeriksaan mikroskopis maupun pemeriksaan uji serum pada Bapak. Apakah Bapak memiliki pertanyaan? Tidak. Baik, karena Bapak tidak memiliki pertanyaan, Bapak boleh menuju ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan penelitian. Terima kasih Bapak. Tidak. Baik, sekian video clinical skill lab dermatologi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan dalam video kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Nah,